Apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Sefanya, dari kitab Sefanya 2 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-15. Memang panjang ya, tapi nanti kita akan membaca 2 ayat saja. Yuk, sebelum kita belajar, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, pernahkah adik-adik mendengarkan peribahasa siapa yang menabur angin akan menuai badai? Siapa yang tahu artinya? Wah, artinya adalah kalau secara alkitabiah mengatakan begini, siapa yang menabur, dia akan menuai. Setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Kalau melakukan yang baik, akan mendapat yang baik. Tapi kalau melakukan yang jahat, akan mendapatkan kejahatan itu sendiri. Nah, peribahasa ini bukan arti yang baik, tetapi arti yang kurang baik. Karena menabur angin akan menuai badai. Adik-adik, siapa yang suka badai? Wah, rata-rata tidak suka badai karena badai itu menakutkan. Bacaan kita hari ini tentang itu adik-adik. Karena apa? Ada beberapa bangsa yang suka sekali melakukan perbuatan yang buruk, bahkan berani menghina orang lain. Ya, luar biasa ya. Kenapa dia suka melakukan kejahatan? Yuk kita sama-sama baca ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Sebab itu demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya Moab akan menjadi seperti Sodom dan Bani Amon seperti Gomora. Kedua-duanya menjadi padang semak duri, tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Yang tersisa dari umatku akan menjarah mereka, dan yang tertinggal dari bangsaku akan memilikinya. Itulah yang akan mereka peroleh sebagai ganti kecongkakan mereka, sebab mereka telah menghina dan memegahkan diri atas umat Tuhan semesta alam. Apa yang terjadi sebenarnya? Bani Moab dan Bani Amon dan beberapa bangsa-bangsa yang ada di Filistin menghina orang Israel yang sedang menjalani hukumannya. Bukan berarti orang Israel itu benar ya, tidak. Mereka memang melakukan kesalahan. Mereka sedang menjalankan hukumannya dari Tuhan. Mereka sedang melaksanakan konsekuensi dari perbuatannya. Tetapi yang mereka lakukan itu sudah sesuai kehendak Tuhan. Yang dilakukan Bani Amon dan Moab ini dan bangsa-bangsa Filistin malah mengejek, malah menghina, bahkan menyindir-nyindir bangsa Israel yang saat itu sedang menjalani hukumannya. Sudah tahu orang Israel sedang dihukum, sedang sedih, sedang galau, sedang menjalani hukuman, keadaan mereka tidak baik-baik saja, malah bangsa-bangsa ini sedang mengejek, menghina, menyindir-nyindir, bahkan mereka menambah penderitaan orang Israel itu sendiri. Dan Tuhan sangat marah. Akhirnya Tuhan menjatuhi hukuman yang sangat kejam kepada bangsa-bangsa yang sedang menghina atau sudah menghina orang-orang Israel ini. Adik-adik, ada satu istilah, ada satu bukan peribahasa tapi satu istilah yang mengatakan begini, sedih kalau lihat senang, senang kalau lihat orang sedih. Nah, kalau adik-adik punya kepribadian seperti itu, harus buru-buru bertobat. Kenapa? Karena orang seperti yang Ibu Yohan katakan itu adalah orang-orang yang punya pribadi yang tidak baik. Karena akan senang kalau lihat orang lain menderita, senang kalau lihat orang lain sedih, senang kalau orang lain celaka. Itu perbuatan yang tidak baik. Karena apa? Karena itu bukan ciri anak-anak Tuhan. Adik-adik, saat engkau melihat temanmu, saudaramu, orang lain yang sedang kesusahan, tidak baik kalau kita juga menambahi kesusahannya. Tetapi yang lebih baik lagi kalau kita bisa menolong sesuai dengan kemampuan kita, bukan menambahi dukanya, bukan menambahi masalahnya, tetapi setidaknya kita meringankan bebannya. Kalau kita malah menambahi masalahnya, menambahi penderitaannya, engkau akan dihukum seperti Bani Moab dan Bani Amon seperti Alkitab bilang ini. Hukuman mereka mengerikan. Jadi adik-adik,
Jangan sampai kau suka mencelakai orang lain. Atau saat engkau lihat temanmu dihukum oleh guru, dihukum oleh orang tuanya, engkau malah senang, bersorak-sorak, bertepuk tangan, bahkan ngejek. Lah, nggak boleh. Karena menghina itu aja Tuhan bilang itu kejahatan dan Tuhan menghukumnya. Jangan pernah merasa bahwa engkau benar. Jangan pernah merasa bahwa hukumanmu baik. Jangan pernah merasa bahwa engkau baik-baik saja, jadi kamu merasa bahwa orang lain yang sedang dihukum adalah orang yang jahat, sedangkan kau enggak. Wah, kau sedang congkak nih, sedang sombong nih. Enggak boleh ya. Adik-adik yang baik, mulailah punya empati, mulailah punya hati yang mengasihi kepada orang lain. Ingat ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia bukan menebus satu orang saja, tapi seluruh orang. Supaya apa? Supaya semua orang itu tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan, memperoleh keselamatan. Tuhan saja sudah memberikan contoh teladan untuk mengasihi orang lain. Saat ada orang gila di satu daerah, masih ingat gak itu? Orang gila itu dirasuki begitu banyak setan. Tuhan mengasihi orang itu, Tuhan menyembuhkannya, Tuhan memberikan jubahnya, menyelamatkan orang itu. Tuhan tidak menyingkirkannya, bukan, tapi Tuhan menyelamatkannya, menyembuhkannya. Saat Tuhan sudah memberikan contoh untuk kasih, sebaiknya kita pun mengikuti apa yang Tuhan sudah contohkan pada kita. Jangan suka, jangan bahagia di atas penderitaan orang lain. Jangan menambahi masalah orang lain. Kalau orang lain sedang bermasalah, jangan engkau menambahi masalahnya. Seperti kau menaburkan garam di atas luka, tambah perih kan? Tapi apa yang kau lakukan? Pertama-tama doakan orang itu. Kalau kau tidak bisa mengulurkan tanganmu untuk menolongnya, doakan dalam hatimu, Tuhan, tolong dia. Dia sedang sedih, dia sedang galau, Tuhan tolong. Tapi kalau kau punya daya, ada sesuatu yang bisa kau lakukan, lakukan sesuai dengan kemampuanmu. Jangan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain ya, jangan ya. Karena Alkitab sudah mengajarkan kita tidak boleh menghina orang lain. Jangan bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Mari kita tutup Alkitabnya, kita berdoa. Tuhan, selalu ingatkan kami untuk bisa berempati kepada orang lain. Jangan izinkan kami untuk terus congkak. Ingatkan kami, Roh Kudus, supaya kami bisa merendah hati, bisa melakukan firman-Mu hari ini. Kami percaya kekuatan dari Roh Kudus akan memampukan kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus.